Halo Manuhara, waalaikumsalam Manuhara. Malam ini bahas apa kok? Tekan Niki, apa kabar selanjutnya kok? Malam ini kita bahas ya, ada dua orang yang statusnya naik menjadi tersangka, sudah naik sidik ya. Seperti ramalan saya sebelumnya, di live-live saya sebelumnya yang mengatakan bahwa karma mereka ini akan mulai turun di tahun 2026 seperti hujan meteor. Dua orang yang saya sebut sudah terkena ya. Ada DRL, ada SS ya. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Yang lainnya akan menyusul di tahun 2026 ini. Ya, jadi harap bersabar dan tunggu aja ya. Masing-masing dari mereka akan terkena kasusnya sendiri-sendiri nanti. Ini akan terbuka secara gamblang. Kenapa saya bilang secara gamblang? Karena Doktif ini sudah mempunyai bukti yang kuat. Baik itu secara fakta ataupun bukti secara otentik ya. Ini akan pastinya dibuka di meja persidangan guys. Ini akan seru karena akan menyeret banyak nama nanti. Ya, akan menyeret banyak nama. Nah, disinilah mereka akan mulai saling serang satu sama lain. Seperti ramalan saya, mereka pastinya akan berusaha untuk melindungi diri mereka masing-masing. Nah, disinilah akan mulai terjadi saling serang nanti. Ini akan menjadi seru di tahun 2026 guys. Di tahun 2026 guys. Seperti ramalan saya di tahun 2025 kemarin ya. Kita bahas itu ya. Kalau kalian mau bertanya permasalahan itu silakan. Ya, nanti akan saya jawab. Silakan kalian tulis aja dulu di komentar ya. Sudah 100 tahun nggak pernah live kok. Saya live, tapi nggak ini ya Manohara. Kadang saya nggak jam 10 pas gitu ya. Kadang di tengah malam, kadang di siang hari, sore hari. Jadi pantengin aja akun saya. Biasanya ada notif. Buat kalian yang belum menyalakan notif, kalian coba menyalakan notif ya. Sehingga nanti apabila saya live, kalian bisa dapat notifnya masuk. Ya, seperti itu. Iya kan? Seperti itu ya. Ya, ada tuh tombol menyalakan notif ya. Seperti itu ya. Jujun Saputra, Masar kasus SS sudah ada titik temu. Dia dah dijadikan tersangka Masar. Iya, itu dia Jujun Saputra. Ya. Saya juga tadi baru dapat info itu. Ya, Master bahas SS sama DRL Master malam ini. Tadi ada press conference, mereka sudah naik statusnya ya. Jadi tersangka. Ya, tolong dikoreksi jika saya salah ya. Seperti itu ya Jujun. Jadi ramalan saya sudah mulai masuk nih ya untuk mereka yang saya sebutkan di tahun 2025 karena mereka akan mulai jatuh di tahun 2026. Pertanyaannya, apakah yang lain akan menyusul? Iya, saya melihat akan menyusul. Ya, nantinya dari kasus ini akan melebar kemana-mana guys. Dari kasus yang ada di Doktif, kasus yang ada di DRL, kasus yang ada di SS. Ini akan menyeret banyak nama di belakang-belakang mereka ini. Ya, di sini akan terjadi suatu pertempuran yang seru. Karena apa? Ya, masing-masing dari mereka mempunyai backingan yang kuat. Akan tetapi saya melihat di sini ya backingan Doktif ini lebih kuat guys. Backingan Doktif ini lebih kuat guys. Jadi saya melihat Doktif ini bukan orang sembarangan ya. Di belakang Doktif ini ada yang membackup juga. Membackup dalam artian untuk membuka tabir ya. Terima kasih Valentino Lim berkas lalu. Untuk membuka tabir yang selama ini tertutup oleh terselubung ya. Terselubung dan tertutup. Ini akan mulai dibuka oleh Doktif. Jangan lupa kalian share live ini ya, biar supaya yang lain juga bisa melihatnya. Ini akan mulai terbuka dari persidangan Doktif, kemudian dari persidangan DRL, yang tentu saja Doktif mempunyai saksi-saksi ahli juga nanti yang akan dihadirkan di muka persidangan ya.
Perang ini bukan hanya terjadi di persidangan, perang ini akan terjadi di luar persidangan antara backingan mereka masing-masing, saling kuat-kuatan. Ya. Yang pertama dilaporkan itu kan DRL ya, kalau nggak salah sama Doktif, ya. Kemudian Doktif naik statusnya kan, ada tuh press conference, Doktif juga naik statusnya. Kemudian DRL juga naik juga statusnya. Nanti saya akan baca komentar ya guys. DRL naik juga statusnya. Nah, kemudian ada lobby-lobby di belakang agar supaya, tolong dikoreksi jika saya salah ya, karena saya dapat info seperti itu. Ada lobby-lobby untuk uh, mencabut laporan tapi tidak dilakukan oleh Doktif. Doktif mau lanjut terus ya, agar supaya apa? Agar supaya kebenaran ini terbuka secara lebar ya. Terbuka secara lebar. Siapa yang salah, siapa yang benar ini akan kita lihat di meja persidangan. Ya kalau untuk SS seperti yang saya bilang di tahun 2025 ya statusnya juga akan naik beserta rombongannya nanti. Bukan hanya SS sendiri guys. Nanti akan ada lagi tuh yang naik statusnya jadi tersangka nanti ya. Kalian bisa lihat nanti. Itu satu paket yang saya lihat itu satu paket nanti yang naik. Sebentar ya guys. Oh iya. Itu nanti satu paket nanti ya. Buat kalian yang ingin berkomentar silakan berkomentar ya. Di bawah nanti akan saya bacakan sambil saya menjelaskan. Loh, malam juga Jujun Saputra Master minta doanya semoga urus saya dipermudah ya Master, amin. Semoga urusan kalian ya bukan hanya Jujun Saputra dimudahkan ya guys ya, amin. Mana Rako tolong terawangkan nasibku dong kok, nasib apa nih? Lebih spesifik ya. Jujun Saputra, gimana tanggapan Mas JPU yang menangani kasus NM? Mereka juga ikut kasasi Master. Iya. Sebenarnya kan yang mengajukan kasasi itu kan juga JPU ya. Tapi pihak sana ini apa namanya seperti mau mengkambing hitamkan bahwa hanya Nikita Mirzani aja yang melakukan kasasi, tapi sebenarnya JPU juga melakukan kasasi guys ya. Ya sebenarnya mereka tidak puas dengan apa yang sudah diberikan ataupun hukuman yang vonis yang sudah dijatuhkan kepada seorang Nikita Mirzani sehingga mereka ya melakukan kasasi. Kemarin juga banding, mereka melakukan banding kok guys ya. Jadi kalaupun Nikita Mirzani tidak melakukan itu, tapi JPU sudah melakukan ya kan naik juga itu kasusnya kan. Saya bilang kan seperti sinetron tersanjung yang episodenya ini berjilid-jilid guys. Jangan lupa yang belum follow-follow, kalian follow-follow akun TikTok official Master Blackjack dan juga kalian share-share live ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya ya. Halo Sumiati, betul sekali Master. Iya, Jujun Saputra Tokcer betul lamaran Master. Iya, alhamdulillah jujur saya hanya melihat sinyal-sinyal yang diberikan oleh alam ya guys. Oh, Master, saya minta doanya untuk kesembuhan ibu saya, Master. Ya, semoga yang saat ini sedang sakit, kalian yang saat ini sedang sakit, keluarga kalian sedang sakit, diberikan kesembuhan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Wiwin, Master, dokter jadi tersangka tapi nggak ditahan. Apakah nanti bisa bebas ya? Dokter melaporkan DRL melaporkan Doktif. Berarti kan ancamannya masih di bawah 4 tahun itu. Iya 4 tahun ya. 4 tahun atau 5 tahun itu. Tolong dikoreksi jika saya salah ya. Sehingga tidak dilakukan penangkapan atau penahanan. Nah kalau DRL ini bisa beda ceritanya nih. Makanya saya bilang ya, kuat-kuatan backingan sekarang ini. Di belakang mereka masing-masing punya backingan yang kuat. Tapi saya melihat ya backingannya Doktif ini jauh lebih kuat. Terbukti ketika dia kan melaporkannya di Polda ya kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi jika saya salah guys. Ya, Doktif ini melaporkan di Polda, diproses kemudian statusnya naik jadi tersangka. Tapi kalau Doktif ini dilaporkan di tingkat apa itu Polres atau Polsek gitu ya. Tolong dikoreksi jika saya salah guys ya. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya ya. Perbandingannya bukan saya mengecilkan bukan, tapi perbandingannya ini sudah bisa terlihat sebenarnya. Meskipun nanti akan terjadi suatu pertempuran di meja persidangan,
dengan bukti dan fakta-fakta yang mereka miliki gitu ya. Mana Niki kapan bebas kok ya, saya lihat ada di 2026 ini ya. Ya mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar. Malam juga Valentino Lim, gimana dengan RG dan FS kapan pakai baju oranye? Saya katakan kan 2026 ya, Valentino Lim. Kita akan lihat prosesnya. Ya sebenarnya sih sudah ada ya, sudah ada sinyal-sinyal. Sudah aja sinyal-sinyal mereka akan terkena karmanya di 2026 ini. Ya nanti kalian bisa lihat ya. Ya buat kalian yang ingin berkonsultasi secara private bersama saya, kalian bisa ambil sesi konsultasi 30 menit dan 60 menit. Dan itu bermahar guys. Mustaqim Takim, kira-kira kapan RG akan kesandung kasus master? Saya melihatnya di tahun 2026 ini Mustaqim Takim. Ini berproses dan berjenjang ya. Satu persatu mereka akan terkena karmanya masing-masing. Dimulai dari SS, kemudian DRL, ya. Ini akan terkena karma mereka masing-masing. Ya. Sampai pada akhirnya nanti akan mengkerucut ke satu nama ya. Bos besar juga saya melihat akan terseret namanya di persidangannya Doktif, nanti akan disebut lagi. Ya, bos besar akan disebut lagi nanti jika saya lihat dengan kapasitas keilmuan yang saya miliki di persidangan Doktif. Nanti akan dibuka dan dibongkar ya. Satu nama itu akan mengkerucut ke satu orang. Nah, makanya kenapa saya bilang kasus Doktif ini seru guys. Lebih seru dari Nikita Mirzani sebenarnya ya. Karena seperti yang di live saya pertama kali, saya selalu menyebutkan bahwa Nikita Mirzani dan Doktif ini adalah dua orang yang memang ditarget untuk diusahakan masuk ke dalam penjara. Bagaimanapun caranya. Ya, dua orang ini target agar supaya bagaimana caranya mereka bisa dipenjara. Terima kasih Valentino Lim. Agar supaya apa? Agar supaya membungkam orang-orang yang ingin membuka ataupun speak up permasalahan tentang skincare yang saat ini kalian bisa lihat sendiri ya, carut marut di dunia skincare seperti apa. Ya, ini adalah target dua orang ini untuk masuk ke dalam penjara. Satu orang sudah berhasil mereka paksakan untuk dipenjara. Satu lagi Doktif ya. Karena mereka berdua ini mempunyai followers yang banyak dan saat ini semua mata tertuju kepada mereka guys. Ya. Terima kasih Siani Suti. Ya, mata itu tertuju kepada mereka. Sementara ini mata dari Nikita Mirzani ini beralih sementara ke Doktif, guys. Karena ini akan lebih seru ya, lebih seru lagi. Akan dipaksakan juga untuk masuk ke dalam penjara Doktif ini. Bagaimanapun caranya, harus masuk penjara. Ini yang saya lihat dari kapasitas keilmuan yang saya miliki. Jadi nanti kita akan lihat episode terbaru di mana peperangan ini akan lebih seru lagi karena akan menyeret banyak nama, termasuk salah satu bos besar di sini ya, di mana semua ini bermula. Itu yang saya lihat. Saya tidak menyebut nama, kalian bisa lihat, tahu sendirilah. Manohara kakak Niki gimana kok, kapan bebas? Saya lihat di 2026 ya, ini bisa bebas guys. FS masih adem ayam aja tuh master. Ya santai aja. Karmanya akan turun di 2026. Ya, user. Santai aja. Sama seperti kemarin saya bilang kan, banyak yang bertanya kapan. Ya, saya bilang kan 2026. Karma mereka masing-masing akan turun seperti hujan meteor. Ya, kalian boleh percaya, boleh enggak. Enggak juga enggak apa-apa. Devi Fortuna, selamat malam juga Devi Fortuna. Bang NM gimana bang? Aman NM, tenang aja. Halo Ci Ellen. Malam juga Ci Ellen. Apa kabar Ci Ellen? Rinal Rizal, salam Master Kuala Lumpur turut bergabung. Selamat bergabung Kuala Lumpur. Nina Rizal, salam dari saya Master Blackjet. Buat kalian yang belum follow silakan kalian follow akun TikTok official Master Blackjet ya. Jangan lupa juga kalian share live ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. User FS masih aman-aman aja, iya biarin aja. Ntar juga karena karmanya itu 2026 ya.
Kamu mau percaya mau enggak juga nggak apa-apa ya. Terserah kalian. Putri Jenar ya tadi sudah saya jelaskan Idar. Jadi akhirnya nanti Niki bebas juga kah? Saya melihatnya ada kemungkinan masih bisa bebas ya. Ibu Su malu juga, Ibu Su malu Master ada juga. Ya itu dia Valentino Lim. Ya, itu dia. Pengajuan kasus CNM gimana Master? Masih ada cara-cara dari mereka untuk menggagalkan kasasi Nikita Mirzani ya. Masih ada 2 kesempatan untuk Nikita Mirzani kasasi, kemudian ada PK atau peninjauan kembali ya. Ini seperti sinetron tersanjung guys, yang berjilid-jilid ya. Kan saya bilang tuh kemarin-kemarin ya. Karena dipaksakan untuk masuk ya, bagaimanapun caranya harus masuk ini. Susah Doktif masuk nggak? Nanti kita lihat di persidangan ya. Saya melihatnya backupnya Doktif mantap guys. Saat masuk Pak, kasus-kasusnya gimana Pak Master? Iya tadi sudah saya jawab ya Endi. Tadi sudah saya jawab Endi. Ya buat kalian yang ingin mengambil private konsultasi silakan kalian bisa inbox saya ada 30 menit dan 60 menit. Kalian bisa konsultasi selama waktu belum habis, kalian bebas untuk bertanya guys. Bos besar masuk nggak masalah, saya melihatnya akan masuk itu ya Valentino Lim meskipun agak lama dari mereka dulu. Mereka dulu yang kena nih mereka Valentino Lim ya, yang pernah saya sebutkan di live saya di tahun 2025. Ya buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa lihat di VT-VT yang sudah saya posting di TikTok ini. Kalian bisa cari-cari ke bawah atau scroll ke bawah ya. Itu saya sudah jelaskan di situ ya. Awal-awal itu dulu nih kena ya secara bertahap, tek baru terakhirnya boom ya. Pasti itu akan terkena. Ini saya lihat ya, karena Bapak Presiden seperti yang saya bilang ya, bukan hanya tinggal diam aja. Dia bukan hanya diam ya. Tapi secara senyap dia sudah mengirimkan orang-orang tertentu yang kepercayaannya untuk masuk ke dalam dan mengaudit atau menginvestigasi secara mendalam ya. Ini yang saya lihat ya. Terserah kalian mau percaya mau enggak, terserah ya. Ini Aminiki gimana Pak, kira-kira akan cepat bebas tidak ya? Ya, seperti yang saya bilang ya, masih ada kemungkinan untuk bebas di ya. Ini kan ada 2 kesempatan ya, cara-cara real sudah digunakan. Coba cara-cara dari sisi yang lain, cara-cara halus guys. So merasa dijolimi padahal bos besar mercurit Valentino Lim. Ya karena kan kondisinya ya Valentino Lim ya, kondisi saat kemarin itu memang masih agak sulit untuk menyentuh ya. Terkadang gini ya, seseorang yang manipulatif, seseorang yang biasanya itu memutarbalikkan fakta ya, apalagi dia adalah orang yang berduit, itu mudah sekali, gampang sekali untuk memanipulasi itu ya. Tapi ingat di dalam kasus ini, di dalam kasus mafia skincare, semesta ini tidak tinggal diam. Algoritma semesta itu sudah mendeteksi adanya ketidakadilan di sini, sehingga semesta ini bergerak sesuai dengan arahan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jangankan ini yang terlihat oleh mata ya, ini analoginya guys. Jangankan kasus mafia skincare yang masih terselubung oleh asap hitam, kalau saya bilang ini baru ada secercah titik cahaya kalau saya melihat di sini ya. Jangankan kasus ini, kasus illegal logging, kasus penggundulan hutan ya, itu saja bisa terlihat oleh mata kita sekarang. Bagaimana kerusakan hutan yang sampai ribuan bahkan puluhan ribu hektar itu kita bisa melihat secara langsung ya. Dari apa? Dari bencana alam yang saat ini sedang terjadi ya di daerah Sumatera, Aceh, Tapanuli dan beberapa lokasi lainnya
yang akhirnya pada akhirnya semua terbongkar. Yang terakhir ini di Cirebon ada lagi guys, yang tiba-tiba hutan beralih fungsi menjadi sawit. Ya, ini aja bisa terlihat. Ya, meskipun berusaha untuk ditutupi sedemikian kuatnya, sedemikian rapihnya, ya. Tapi ketika algoritma semesta sudah mendeteksi adanya ketidakadilan, adanya ketidakbenaran, pada akhirnya semestalah yang akan memunculkan ke muka umum agar supaya dilihat oleh seluruh manusia yang ada di Indonesia bahwa ada yang salah selama ini. Dan itu nggak bisa ditutupi guys, nggak bisa ditutupi. Kenapa? Karena semua mata sudah menyorot itu semua. Sehingga terjadi apa? Terjadi suatu audit secara besar-besaran di situ. Ya, meskipun belum ada tersangkanya sampai detik ini, tapi kita bisa melihat adanya ketidakbenaran di dalam hutan kita selama ini. Seperti itu analoginya. Ya. Sama sepertinya, ya. Sama seperti kasus Marengket, ya. Mereka punya kuasa. Kuasa dalam artian, dalam tanda kutip, bisa men-setting suatu hal, akan tetapi ketika algoritma semesta ini sudah bergerak, ya, sekuat apapun mereka, itu pastinya akan pecah dan hancur berantakan. Ya, mungkin untuk para buzzer ini di luar akal nalar mereka. Karena apa? Akal dan nalar mereka ini sudah dibungkam oleh sejumlah uang, guys. Akan tetapi orang-orang yang masih memakai hati nuraninya, mereka masih bisa melihat adanya ketidakbenaran yang terjadi di dalam kasus Nikita Mirzani maupun Doktif nanti. Ya, ini secara langsung bisa kalian lihat di muka persidangan. Nah, seperti itu. Ya, apakah JPU ini bisa terkena? Bisa. Ya, sekuat apapun dia. Bahkan JPU ini kan masih kroco ibaratnya guys ya. Mohon maaf. Di Kajari Kalimantan Selatan aja bisa kena guys. Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan, tolong dikoreksi jika saya salah. Ya, sama KPK aja bisa kena itu. Ada seksi-seksi yang lain, kepala seksinya aja bisa kena itu guys. Ya, kalian bisa analogikan sendiri lah. Apalagi mereka ya yang tidak punya pangkat tinggi, ya, hanya menjalankan tugas. Ya, yang tinggi aja bisa kena kok sekarang. Jangankan yang tinggi ya, jangankan yang tinggi ya, oknum ya, saya menyebutnya oknum ya. Jangankan yang tinggi ya, yang saat ini berusaha untuk ditutupi pun terlihat kok dari bencana alam yang saat ini terjadi. Ya, seperti itu analoginya, ya. Jadi ketika mereka merasa di atas angin, ya biarkan aja mereka merasa di atas angin. Ketika mereka atau pendukung mereka merasa di atas angin, biarkan saja guys. Karena apa? 2026 ini bukan lagi permasalahan menegur, bukan lagi permasalahan memperlihatkan, ya. Tapi di 2026 ini adalah masanya penyelesaian. Ini yang saya lihat. Bukan hanya di skincare, dunia skincare, bukan hanya di dunia skincare. Ini akan merambah kemana-mana. Ya. Ini adalah punishment. Tahun 2026 adalah tahunnya punishment buat orang-orang yang berniat tidak baik. Ini yang saya lihat. Itu ya Mustaqim Takim. Semoga bisa menjawab. Ya. Gendit lagi, tapi kalau kasasi sulit bebas om cuman berkurang, nggak apa-apa, nggak masalah, masih akan ada lagi kan PK. Gendit lagi. Ya, masih ada lagi PK, tenang aja. Masih ada 2 kali lagi. Ya, itu belum sampai mentok kan kasasi. Masih ada PK. Masih bisa diusahakan. Ya, biarkan saja mereka yang bermain akan terkena karmanya masing-masing. Ya. Karena saya melihat memang Nikita Mirzani ini harus dipenjara menurut mereka. Ya, karena kan ini sebagai warning buat kalian semua agar supaya kalian tidak berani untuk bersuara. Karena Nikita Mirzani itu kan exposure-nya tinggi ya, apalagi kalian dan saya yang remeh-temeh kayak rengginang berantakan ambiar. Ya, ini adalah warning sebenarnya secara tidak langsung.
genit lagi karena banding sudah 6 tahun mungkin berkurang tapi tidak mungkin malah tambah. Oh nggak apa-apa, biarin aja. Buat kalian yang belum follow-follow, silakan kalian follow-follow akun TikTok official Master Blackjack. Dan buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi, saya akan membuka untuk 5 orang biasanya dalam satu hari. Itu ada 30 menit dan 60 menit, kalian bisa inbox saya. Privasi terjaga dan itu bermahar ya guys. Di prediksi PK gimana Pak? Masih bisa bebas ya, Di. Kalau ini kita keluar habis semua pasti dikejar sampai ujung neraka, dikejar itu Valentino Lim ya, pasti dikejar. Ya. Kalaupun di penjara pun nih kita juga pasti tidak akan pernah menerima ya, kalaupun bebas pun ini kita tidak akan pernah menerima ya, karena dia sudah di penjara berapa tuh? Hampir 1 tahun ya. Seperti itu. Ya. Kalian bisa lihat nanti ya episode terbaru dari Doktif ini lebih seru nih. Apalagi kan ada Dokter Oki nanti yang ikut meramaikan ya. Yang ikut meramaikan nanti dengan bos besar. Sekarang aja mandek kan dipanggil jadi saksi aja ya. Bos besar ada aja tuh. Ada aja alasannya kagak bisa hadir. Ya. Ya mungkin mereka ini semua ini berpikir bahwa mereka punya uang yang besar. Sehingga apa? Sehingga mereka yakin sekali apapun itu bisa mereka beli. Ya. Tapi mereka lupa bahwa di atas langit itu masih ada langit, guys. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit yang ada di atasnya lagi masih ada Tuhan semesta alam. Yang mana melihat ketidakadilan pastinya akan digerakkan semesta ya melalui tangan-tangannya, tangan-tangan Tuhan tentunya ya. Bos besar takut ya, harusnya kalau misalkan ya Valentino Lim ya, kalau misalkan dia benar ngapain mesti takut ya kan. Valentino Lim datang aja kan mau diminta keterangan aja. Kalau emang benar ya datang aja gitu, kenapa mesti takut kan. Feby, tadi sudah saya jelaskan ya, Feby. Ini sama seperti sinetron tersanjung, Feby. Ini Wulandari, malam Master, apa yang dibilang Master semua terlihat satu persatu, hukum tabur tuai itu nyata. Iya, pasti karma itu akan berjalan. Apalagi seseorang yang dizolimi, itu doanya itu akan menembus langit tanpa adanya halangan. Ini bahaya guys, bahaya. Kenapa bahaya?